Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur jika pada pagi ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai semua pendengar dimanapun berada. Sebelum beraktivitas di hari ini, kita di acara Renungan Pagi edisi 6 April 2022. Lukas pasal 19 ayat 8 sampai 10. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Komitmen berubah. Cerita tentang tokoh Sakeus sangat terkenal di semua kalangan umat Kristen. Bagaimana tidak? Sejak sekolah minggu bukan hanya diceritakan oleh para guru sekolah minggu, tetapi juga diperkenalkan melalui lagu-lagu. Jika sejak kecil kita sudah aktif mengikuti ibadah-ibadah anak, saya percaya kita semua sudah mengenal kisah ini. Sakeus adalah tokoh yang sangat kaya sebab dia adalah seorang kepala pemungut cukai atau pajak. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan ini berarti bahwa Sakeus memiliki banyak anak buah. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang dibenci oleh sesama orang Yahudi di masa itu. Tidak jarang mereka memungut pajak lebih tinggi dibanding dengan nilai yang sudah ditentukan. Dan mereka memperlakukan dengan semena-mena. Kita dapat membayangkan bagaimana Sakeus yang walaupun posisinya cukup tinggi, tetapi sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Jelas karena para pemungut merupakan orang-orang Yahudi yang dianggap berkhianat, menjadi antek-antek Romawi untuk memungut pajak dengan semena-mena kepada saudara-saudara sebangsanya. Walaupun bisa saja hidup berlimpah, tetapi Sakeus memiliki kekosongan dalam hatinya yang tak dapat diisi oleh kemewahan hartanya. Dan itulah sebabnya ia merasa bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan dan ingin berjumpa dengan Yesus Kristus. Saudara, betapa senang hati Sakeus ketika akhirnya dia dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Tuhan Yesus ternyata berkenan untuk menumpang di rumahnya. Dan saudara sekalian, ini bagian yang sangat disukai oleh anak-anak. Oleh karena diceritakan awal perjumpaannya dengan Yesus, justru Sakeus, seorang pemimpin, tidak begitu malu untuk memanjat sebatang pohon ara hanya untuk ingin bertemu dengan Yesus. Saudara bayangkan, orang-orang sekitarnya sudah sangat menjauhinya. Tetapi perbuatan itu dilakukannya hanya dengan maksud karena kesungguhannya ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sebagai guru agama yang sedang naik daun pada waktu itu justru ingin menumpang di rumahnya. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat menyenangkan Sakeus? Ternyata Tuhan Yesus jauh lebih agung dibandingkan dengan apa yang orang-orang pikirkan selama ini. Perjumpaannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Salah satu aspek buah roh yaitu kemurahan ditunjukkan oleh Sakeus. Dia ingin menyedekahkan separuh hartanya bagi orang-orang miskin. Saudara, ingat standar murah hati menurut tradisi Yahudi adalah menyumbangkan 20% dari penghasilan. Kemudian dia juga berjanji untuk mengganti 4 kali lipat seandainya ada yang didapatkan dengan cara memeras orang-orang lain. Saudara, menurut Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 5 di sana diceritakan bahwa hasil yang diperas cukup diganti ditambah 1/5. Sakeus menemukan bahwa relasi dengan Tuhan lebih penting dibanding harta. Pertobatan yang ditunjukkan oleh Sakeus ini berlawanan dengan seorang pemimpin yang datang pada Yesus untuk bertanya di ayat sebelumnya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Seorang yang telah menuruti hukum Taurat sejak dari masa mudanya juga sangat kaya. Dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 30. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, "Satu yang kurang. Juallah seluruh hartamu, lalu bagi-bagikanlah kepada yang miskin, lalu ikut aku. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga." Namun ia sangat sedih mendengar hal itu.
Lalu kepada orang kaya ini Yesus berkata, adalah lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Sakeus. Saudara-saudaraku, bagaimana sikap kita sewaktu kita sudah menjadi anak Tuhan? Kita yang dulu terhilang karena dosa, tetapi dipilih, dikunjungi, dan dibaharui oleh Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, bukan sekedar mengaku di mulut saja dan merasakan luapan emosi sukacita sesaat. Tetapi seorang yang telah mengalami kasih Tuhan dan sungguh-sungguh percaya, pasti akan memiliki tekad untuk memperbaiki apa yang salah, komitmen untuk berubah. Pengakuan yang sebenarnya akan dosa dan iman sejati yang menyelamatkan pada Kristus akan menghasilkan kebulatan tekad untuk mengubah kehidupan lahiriah kita yang keliru. Tak seorang pun dapat mengenal Yesus, menerima tawaran keselamatannya, dan pada saat yang sama tinggal di dalam dosa, ketidakjujuran, licik, memeras orang lain, hidup hanya bagi diri sendiri, egois, dan sifat tak mengenal belas kasihan kepada orang lain. Tanda seseorang yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus adalah nyata dalam komitmennya untuk berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak oleh karena firman-Mu mengingatkan kami pada pagi ini. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang Engkau sudah pilih. Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu pada pagi ini. Kiranya apa yang dilakukan Sakeus juga berbicara kepada kami. Kiranya kami jadikan teladan. Kami jadikan sebagai kaca untuk melihat diri kami. Tuhan melihat hidup ini. Jikalau ada yang belum berkenan kepada Tuhan. Jikalau dosa-dosa masih tetap melekat pada diri kami. Ampunilah kami Bapa. Kami bawa diri kami terbuka di hadapan-Mu. Roh Kudus, sanggupkanlah kami untuk mengubah apa yang harus kami ubah. Dan biarlah Tuhan menegur kami, supaya hidup kami semakin terang di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa di surga oleh karena perbuatan Roh Kudus yang telah bekerja dalam hidup kami. Sehingga pagi ini kami boleh menyadari bahwa kami adalah anak-anak kekasih-Mu. Dan hamba-Mu berdoa supaya semua pendengar renungan pagi ini mendengar firman-Mu bukan hanya dengan telinga kepala mereka, tetapi mendengarnya dari telinga hati kami. Sehingga kami selalu terbuka di hadapan Tuhan. Hingga semakin hari kami sungguh semakin bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya semua pendengar renungan pagi dalam segala persoalan hidup mereka pada pagi ini, datanglah dalam hidup mereka Bapa, berkaryalah supaya mereka mengalami kasih setia-Mu. Dengarlah doa kami ini, kami panjatkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.